Assalamualaikum Pak Prapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Pak Prapto, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu Wiwi. Alhamdulillah posisi saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana keadaan Bu Wiwi sekarang? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat, Bapak. Ini posisi masih di mana ini, Pak? Di tempat kerja atau sudah di rumah? Saya posisi masih di tempat kerja, Bu Wiwi, karena kita kan absennya nanti kan jam pukul 14.00, jadi jam segini masih di tempat kerja. Oh, gitu ya Bapak. Ini Bapak kok tidak seperti biasanya ini? Biasanya Bapak itu selalu ceria, selalu semangat, selalu bergairah begitu. Kok ini kok agak lesu, agak kurang semangat ini, kira-kira ada apa ini Bapak? Iya Bu Wiwit, memang saya sendiri merasakan bahwa untuk hari ini saya mempunyai semangat yang kurang. Karena apa? Mungkin karena saya merasa kecapean, mungkin karena pada hari ini cuacanya begitu mendung, agak gerimis pada saat ini, juga tadi kecapean dalam melatih anak-anak persiapan lomba FTBI, sehingga di samping mengajar saya juga pada waktu tadi jam-jam istirahat kita melatih untuk anak-anak persiapan lomba, Bu Wiwit. Jadi tenaga agak terforsir, Bu. Jadi kelihatannya agak kurang semangat gitu ya, Bu. Oh, begitu ya Bapak ya. Wah, sangat luar biasa sekali Bapak. Masih tetap semangat melatih lomba, mengajar dan lain-lain sebagainya. Oh ya Bapak, tadi malam saya lihat di HP sepertinya Bapak sempat ingin menghubungi saya tadi malam. Tapi Iya, Bu. mohon maaf Bapak, saya sudah tertidur. Ini saya buka HP pagi kok ada panggilan dari Pak Suprapto ini. Kira-kira ada apa ya Bapak? Iya, Bu. Memang tadi malam saya sempat menghubungi Ibu, tetapi tidak jenengan angkat. Saya hanya ingin ibaratnya minta pendapat Ibu, karena saat-saat ini ya saya mengajar di kelas 6 ini sudah beberapa bulan untuk anak kelas 6 ini, tetapi masih ada anak di dalam mengerjakan soal-soal itu, Bu, tidak bisa, ibaratnya tidak memahami dengan apa yang ada di perintahnya. Padahal anak tersebut itu sudah bisa membaca lancar, menulisnya sangat bagus sekali. Tetapi kalau diberikan soal, misalkan saja soal pilihan ganda, kan ada opsinya ABCD, Bu. Itu semuanya perintahkannya untuk menyilang salah satu jawaban yang dianggap benar. Itu dari A sampai D semuanya disilang. Sedangkan iya, Bu. Sedangkan soal urean, Bu, ya. Soal urean itu padahal pertanyaannya misalkan bagaimana ibaratnya kan gitu. Jawabannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan. Itu sudah saya lakukan di beberapa pertemuan, di beberapa mata pelajaran, mulai dari bahasa, IPAS, PKN. Anak tersebut itu jawabannya ternyata begitu. Saya kira kan untuk yang pertama kali, Bu, ya. Saya kira hanya pada mata pelajaran PKN saja, tetapi semua mata pelajaran jawabannya seperti itu. Itu yang menjadikan saya semakin bingung. Oh, begitu Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak karena tadi malam itu saya sangat lelah sekali Bapak. Jadi ketika Pak Prapto menelpon, saya tidak dengar, saya sudah tertidur. Oh, ini Pak Prapto itu mengajar di kelas berapa ya Pak? Saya mengajar di kelas 6, Bu. Loh, sudah kelas 6 itu ya Bapak? Iya, Menjelang iya. ujian juga ini. Sudah kelas Anaknya 6. sudah itu ya Pak? Sudah lancar membaca tadi ya? Iya, Membaca, betul. menulis sudah bisa Bapak? Membacanya sangat lancar, menulisnya pun sangat bagus sekali, Bu. Yang Hmm. saya herankan bukan begitu, Bu. Nah ini anak laki-laki apa perempuan Pak kira-kira Pak? Tadi yang jenengan ceritakan. Ini ada 2 anak, Bu.
yang satu Masya Allah. laki-laki, yang satu perempuan. Yang saya bingungkan kan begini, ini ada Malah apa sebenarnya kan gitu. apa itu Pak? Jenengan sudah menelusuri dari pihak keluarganya, barangkali ada permasalahan keluarga dari orang tuanya ataupun dari lingkungan sekitarnya, Pak? Kalau misalkan kalau menghubungi keluarga, saya sudah berulang kali Bu. Sedangkan saya kan sudah mempunyai pengalaman di situ. Mungkin itu apa dari faktor genetiknya atau bagaimana. Soalnya dulu sebelumnya kakaknya juga seperti itu. Nah, terus kan saya begini, saya berkomunikasi langsung. Rumahnya kebetulan itu dekat dengan sekolah. Saya ibaratnya saya datang ke rumahnya berkunjung, bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, kebetulan orang tuanya itu ya tidak bisa membaca menulis malah itu. Yang saya bingungkan kan begitu, Bu. Iya, Pak, ini anaknya bisa membaca menulis tetapi malah belajarnya kayak kurang semangat gitu ya, Pak? Menyepelekan gitu ya, Pak? Iya, sedangkan kakaknya dulu waktu dulu murid saya kelas 6 juga yang sudah lulus sekitar 2 tahun yang lalu. Juga begitu. Apa ini faktor dari lingkungan Genetik, atau Pak. genetik orang tuanya? Padahal gini, saya kan menghubungi dari pihak orang tuanya, berkomunikasi secara langsung. Dia katanya, kalau non saya Bapak, apakah namanya Dewi memang Bu? Dewi kalau di rumah belajar Pak. Belajar Pak, selalu buka buku kalau sore. Misalkan buka bukunya itu belajar atau berapa atau apa nggak tahu kan gitu. Orang tuanya kan begitu. Soalnya orang tuanya sendiri itu tidak bisa membaca. Wah, begitu ya, Bapak. Tetapi Bapak sudah itu melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, dengan anak tersebut. Siswanya Misalkan ya berdiskusi bersama begitu, berdua, memberikan gitu. motivasi arahan, sudah pernah Bapak? Kalau diskusi langsung dengan anak tersebut ya sudah pernah saya lakukan Bu. Karena kebetulan anak tersebut termasuk kategori pendiam Bu. Kalau misalkan Oh, jam-jam waktu istirahat saja, teman-temannya pada beli jajan, saat bermain-main, dia itu hanya duduk di dalam kelas. Seringkali saya begini Bu, Wi Dewi, loh teman-teman kamu kok pada jajan, apa kamu nggak mau jajan? Jawabannya enggak Pak. Loh, saya tanya juga, apa kamu nggak punya uang saku? Punya Pak, diberi uang saku berapa? 10.000 Pak. Ya jawabnya begitu. Tetapi dia itu selalu orangnya itu selalu pendiam gitu. Padahal pendekatan apapun menurut saya sudah saya lakukan Bu itu. wih, itu sudah sangat super sekali loh Pak. Hmm. Tadi berkomunikasi dengan orang tua juga sudah, terus pendekatan dengan anak juga sudah ya Pak ya. Eh, apa Bapak sudah pernah ini Pak mencoba memberikan apa motivasi dan media belajar yang berbeda yang sekiranya diminati oleh siswa tersebut? Ya, kebetulan gini Bu, untuk penggunaan media yang berbeda, misalkan anak tersebut yang suka, saya telusuri itu sukanya menggambar. Anak tersebut suka menggambar. Jadi pada waktu misalkan anak tersebut eh, kurang begitu fresh, misalkan pada waktu senggang, wes Dewi kamu gambar dulu aja kan gitu. Padahal ya setelah gambar kan misalkan tak beri contoh mengerjakan soal. Ini coba soal ini dikerjakan. Ya selalu padahal sudah tak diwarai ibaratnya seorang guru kan gitu. Sudah saya Betul. didik untuk pilihan ganda itu kan jawabannya A, B, C, D. Itu kan hanya milih satu saja yang disilang. Tetapi selalu gitu Pak, disilang semua. Itu yang saya bikin bingung. Padahal kan gini, kalau apa namanya soal-soal itu, kalau saya coba kasih lembar jawaban kosong Bu ya. Untuk misalkan kita memberikan apa soal-soal evaluasi, misalkan kita kan coba memberikan soalnya dengan lembar LJK-nya kan berbeda. Jadi LJK-nya A, B, C, D itu semuanya kolomnya itu kadang ada yang silang semua. Kadang
kadang misalkan soal option pilihan ganda ada 10, saya taruh menjadi 2 kolom Bu ya. Kolom 1 misalkan ada 5 soal jawaban, kolom 2 5 soal jawaban. Itu kalau saya beri itu malah hanya dijawab 2 soal saja. 1 sampai 5 itu dijawabannya yang disilang hanya 1, yang 6 sampai 10 yang disilang hanya 1, yang bikin tambah mumet kan begitu Bu saya. Nah, kira-kira jenengan tanya apa enggak Pak? Gimana Jenengan Bu? tanya, kenapa kok kamu jawab seperti ini? Kalau Gitu. kalau ditanya seperti itu hanya Diem gitu Pak. mesam-mesem gitu, mesam-mesem guyang-guyu ngoten niku. Sing tambah bingungan kan gitu, karena dia itu mempunyai pendiam gitu loh. Tidak mau ibaratnya seperti teman-temannya mau pelayan bareng, bermain bareng, anaknya itu pendiam. Padahal tulisannya ya bagus, nek maca ya lancar gitu yang saya bingung kan begitu. Apa itu Pak? Di kelas itu punya teman apa enggak Pak kira-kira? Ya kalau di Apa kelas temannya malah menjauhi dia Pak? kemungkinan gitu Bu. Rata-rata kelihatannya itu teman-temannya itu pada nggak suka dengan dia karena dia itu ya itu mau kalau diajak bermain nggak mau. Ayo diajak jajan, ayo udah jajan bareng-bareng, dia nggak mau jajan, nggak mau keluar. Itu yang mungkin yang membuat teman-temannya pada menjauh mungkin begitu. Oh, mungkin itu dia merasa kurang nyaman Pak. Kalau menurut saya kurang nyaman dengan teman-temannya Pak mungkin. Atau merasa minder Pak dengan teman-temannya. Apalagi Nah, tadi kan jenengan bilang kan kalau orang tuanya tidak bisa membaca dan menulis Pak. Mungkin juga itu bisa menyebabkan keminderan loh Pak. iya, padahal saya sudah berikan motivasi, ibaratnya kan misalkan pada jam-jam istirahat dia kan sering menyendiri, saya dekati, jangan minder dengan rekan-rekan kamu kan juga sudah bisa membaca, menulis, harus percaya diri kan gitu, sebagai sudah dewasa nanti kan kamu kan akan juga melanjutkan ke jenjang berikutnya, makanya kamu harus percaya diri, usahakan kamu kalau menjawab soal harus bisa, tetapi namun sudah berulang kali saya lakukan hal seperti itu. Saya kalau berikan soal urean, jawabannya tidak nyambung sama pertanyaan yang ada, Bu. Tapi sudah pernah bimbingan khusus apa tidak Pak? Misalkan diberi arahan terlebih dahulu, dibimbing khusus, misalkan pilihan ganda. Ini kira-kira jawabannya yang benar yang mana wi di soal nomor 1 gitu. Misalkan anaknya menjawab oh B Pak yang benar, ya udah yang B aja yang disilang seperti itu Pak. Misalkan kalau yang uraian, kalau misalkan itu di buku paket, biasanya kan kalau kayak bahasa Indonesia atau IPAS itu kan biasanya kan soalnya dan jawabannya kan ada di buku paket. Nah, ini kira-kira jawabannya mana, Wi? Gitu. Kalau misalkan anaknya belum tahu, mungkin bisa diarahkan, Pak. Oh, ini loh, Wi, jawabannya yang betul. Berarti ini yang kamu tulis di nomor 1 yang uraian seperti itu, Bapak. Kalau saran Kalau dari saya, Bapak. kalau diajarin ya bisa, Bu. Misalnya pada waktu itu, misalkan saya coba untuk melakukan pendekatan, saya kasih soal sendiri, tak ajarin, ini loh, pilih satu saja ya dipilih satu. Tetapi kalau pada saat kita melakukan tes evaluasi, itu kembali lagi Bu, yang membingungkan kan gitu. Padahal saya bimbing ya, urean itu sudah jawabannya ini Pi, ditulis, tulis, tak detik, ya ditulis. Tetapi kalau dikasih soal yang lain, misalkan pada waktu kita kan evaluasi bersamaan, itu jawabannya ngawur, tidak nyambung sama sekali. Itu yang membuat saya semakin bingung kan. Nanti kedepannya kan saya begini, Bu. Saya merasa kurang percaya diri karena apa? Guru kelas 6 kan sebagai tolok ukur untuk pendidikan ke jenjang berikutnya. Misalkan saja nanti IDW tersebut melanjutkan ke jenjang SMP. Tentu saja dari pihak SMP itu kan menanyakan
Loh, kamu murid dari mana? Tentu saja kan menjawab, saya dari SD Iya, Negeri betul. Tegal Harum, Pak. Loh, guru kelas 6 kamu siapa? Pak Prapto kan. Dia yang menjadi yang Ya, kena betul, kan Pak. saya. Padahal saya sudah berusaha semaksimal Maksimal ya, mungkin. Bapak ya. Itu yang menjadi momok buat saya kurang percaya dirinya itu, Bu. Kalau menurut saya, jenengan ini sudah sangat luar biasa sekali, Pak. Sudah memberikan pendekatan, sudah berkomunikasi dengan orang tua. Eh, kalau saran saya, anak tersebut diperhatikan khusus lagi, Pak, lebih diperhatikan, lebih dimotivasi, dibimbing secara langsung. Misalkan ketika teman-temannya sudah pulang, dengan berikan soal evaluasi, ternyata jawabannya masih ngawur. Masih tadi seperti tadi, misalkan pilihan ganda semuanya disilang dari A sampai D. Kemudian kalau yang isian atau urean itu jawabannya ngawur, kurang sesuai. Kalau saran saya, anaknya dipanggil lagi. Ayo, ini jawabannya yang betul mana, yang tidak jawaban yang salah berarti dihapus saja, seperti itu, Pak. Nanti insya Allah perlahan anak tersebut akan bisa baik kok, Pak. Akan bisa seperti teman-temannya yang lain. Mungkin anak tersebut pendiam, lebih murung seperti itu karena kurang pede, Pak. Kurang pede, kurang percaya diri, terus minder dengan teman-teman yang lain. Selain itu, menurut saya jenengan juga berkolaborasi dengan guru yang lain, Pak, atau guru sebelumnya yang tadi di kelas 5. Jenengan tanya, kok dulu triknya jenengan bagaimana agar si Dewi ini dapat mengerjakan soal dengan baik, ketika diberikan soal evaluasi jawabannya tidak ngawur, seperti itu, Bapak. Itu kalau saran dari saya. Oh, terima kasih, Bu, masukan dari Bu Wiwit sudah banyak sekali menurut saya. Akan saya coba untuk melakukannya supaya murid saya bisa lebih berhasil di dalam melakukan pembelajaran, terutama si Dewi dengan bagus ini kaitannya dengan menjawab soal evaluasi, Bu, biar nanti kedepannya pada saat ibaratnya apa namanya kan kalau kelas 6 ada PSAC dan lain sebagainya bisa mengerjakannya dengan baik. Terima Ya, kasih saran dari Bu Wiwit. ya Pak. Cukup sekian ya Pak. Semoga saran saya tadi bermanfaat ke depannya untuk Bapak dan untuk peserta didik tadi. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.